Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini akan kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi investasi di Indonesia. Kita akan cermati trennya seperti apa. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan cermati di kuartal kedua tahun 2025 ini yang baru saja dirilis oleh Kementerian SDM BKPM, di mana dari April 2025 kalau kita sandingkan di 401,5 triliun, kemudian di Mei 2025 465,2 triliun, kemudian di bulan Juni 2025 tercatat 477,7 triliun rupiah. Trennya naik terus dan sementara realisasi keseluruhan di sepanjang semester 1 sudah mencapai 942,9 triliun rupiah atau 49,5% dari target investasi di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi komposisi penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri. Kita akan lihat seperti apa nih investasi asing dan juga domestik. Ya, kalau kita cermati PMDN masih mendominasi 57,7% atau sekitar 275,5 triliun rupiah. Sementara untuk penanaman modal asing 42,3% atau 202,2 triliun rupiah. Nanti dia untuk komposisi PMA dan juga PMDN. Berikutnya, bagaimana dengan sebaran investasi di Indonesia? Ya, seperti bisa Anda lihat juga ini dia untuk wilayah Jawa, kemudian luar Jawa. Fokusnya nampaknya sudah mulai bergeser di Pulau Jawa 49,7% atau 237,5 triliun rupiah. Sementara di luar Jawa sudah 50,3% atau mencapai 240,2 triliun rupiah. Ini sejalan dengan upaya hilirisasi, kemudian penyebaran arus investasi dan penggerak ekonomi Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang diharapkan tidak lagi terpusat di Pulau Jawa tapi bisa tersebar ke wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati negara investor terbesar di Indonesia. Ini dari mana saja? Baik, kita akan cermati bersama. Ada Singapura ini yang menempati posisi pertama. Kita tahu juga Singapura memang menjadi hub investasi ya bagi negara-negara ASEAN, khususnya juga yang masuk ke Indonesia. Mencapai 33,3% atau 4,2 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul Hong Kong 18,6%, kemudian Tiongkok 14,4%, Amerika Serikat sekitar 8%, dan selanjutnya Malaysia juga masuk ke Indonesia 5,6%. Ini dia 5 negara yang menanamkan investasinya di Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita, dengan Ibu Hardini, kemudian juga Ibu Hosiana. Baik, dengan mencermati beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Ibu Hosiana, Anda melihat seperti apa sih pola investasi kita? Apakah memang sudah setara dan Indonesia saat ini apakah masih cukup seksi nih dari pandangan Anda begitu, terutama bagi kalangan investor global begitu, Bu Hosiana? Ya, jadi kalau yang kita cermati khususnya di investor asing ya, karena Ya. ini berkaitan dengan nanti di neraca pembayaran Indonesia, Hmm. neraca capital count, inflow outflow asing dan juga nanti potensi repatriasi ke depannya. Jadi gini, Oke. kalau yang namanya investasi pasti kan mengharapkan adanya juga return gitu. Nah, investor asing ini kan kecenderungannya mendominasi ya dalam 3 tahun terakhir ini cenderung lebih dari 50%. Oke. Dengan komposisinya yang pertama tadi udah di-mention juga ada Singapura, kemudian China, Hong Kong, terus ada US dan juga Malaysia. Nah, sebenarnya sebelum-sebelumnya itu kan investor asing ini kan salah satunya adalah Jepang. Hmm. Nah, di kuartal 2025 ini kita lihat investor asing khususnya Jepang ini kan udah turun ya dan digantikan oleh US gitu. Nah, gini, kalau kita lihat tadi berkaca ke kestabilan makroekonomi ya, jadi sisi pandang ekonom adalah melihat kita lihat kan tadi dengan masuknya investor asing sendiri khususnya dari China di dalam hilirisasi ini kan kalau kita lihat juga dari neraca pembayaran Indonesia, data di Bank Indonesia tuh dari sisi kebutuhan falasnya juga kan cenderung meningkat. Nah, tadi dengan Jepang yang juga menurun kemudian digantikan oleh US ini kan juga arah ke depannya kan berarti dari sisi sistem pembayaran dan juga dari likuiditas falas ini juga perlu menjadi perhatian karena kan kita juga nggak mau ketika saat ini di short termnya itu positif namun di jangka panjang ini akan seperti apa gitu Oke. dalam arah dari tadi kestabilan makroekonomi secara keseluruhan ya walaupun kalau nggak diinvest sekarang ya bagaimana nanti mid to long term-nya. Karena sebenarnya gini, yang namanya investasi langsung ini tidak serta-merta tertransmisi menjadi pertumbuhan ekonomi. So far masih di drive-nya dari government spending yang tertranslasi menjadi
pembentukan modal bruto atau gross fixed investment. Nah, sementara yang kalau kita lihat tadi dari sisi penyerapan tenaga kerja juga sepanjang semester ini mencapai sekitar 1,2 juta orang, ini positif. Namun bisa di-breakdown lagi nanti bagaimana secara hasil akhirnya, apakah memang ini masuk ke dalam neraca Indonesia atau balik lagi ke neraca investor asing tersebut. Itu sih one thing yang kita Oke. juga mencoba terus assess lebih dalam. Terus apakah Indonesia masih cukup seksi di mata investor? Harusnya iya, karena di-mention juga Indonesia dengan populasi keempat terbesar di dunia, kemudian juga dengan populasi yang masih muda, usia produktif yang kalau sekarang kan milenial dan Gen Z kan yang komposisinya secara demografi itu mendominasi penduduk Indonesia, ini bisa dibayangkan market yang sangat besar. Oke. Jadi pastinya investor asing khususnya dari negara Asia pasti akan berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia. Namun balik lagi dari sisi regulasi dan juga mid-term dan long-term planning dari hasil akhir investasi ini nanti akan seperti apa, ini yang mungkin perlu dimatangkan oleh pemerintah secara roadmap. Nah, jadi jangan hanya menarik investor di jangka pendek, namun di mid-term dan long-termnya ini malah bisa menjadi suatu challenge gitu sih. Baik, baik. Nah, Bu Hardini, Anda melihat dengan beragam tantangan yang seperti Anda sampaikan tadi terkait dengan lahan, perizinan, KPPU dan lain-lain begitu. Apakah ini memang harus segera kita selaraskan begitu sehingga tadi investor asing benar-benar ya merasa nyaman juga nih, kondusif juga nih pada saat mereka menanamkan dana mereka ke Indonesia. Mengingat tadi kan ada 5 negara besar juga meskipun ini kita tahu sudah beberapa tahun terakhir mendominasi begitu untuk investasi di Indonesia, Bu Hardini. Jadi ini apa namanya kita lihat ya upaya daripada positif pemerintah Mas Pras Oke. karena dengan adanya undang-undang cipta kerja dan OSS online single Oke. submission ini pemerintah kan juga udah apa namanya meluncurkan Omnibus Law dan menyederhanakan ratusan regulasi sektoral Oke. melalui undang-undang cipta kerja yang bertujuan mempercepat perizinan dan menghapus tumpang tindih regulasi ini. Nah, selainnya itu untuk implementasi OSS RBA yang berbasis resiko, ini menjanjikan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan digital. Nah, tentunya hal-hal inilah yang akan membawa dampak positif dari investor yang nggak lagi harus mencari masalah proses perizinan yang manual panjang. Jadi ini shortcut juga Oke. buat investor untuk masalah perizinan di Indonesia. Nah, tentunya dalam hal ini masalah fasilitas insentif dalam investasi itu juga sangat menyokong percepatan di investasi. Karena dalam hal ini tersedianya berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, super deduction tax untuk R&D dan pelatihan vokasi, serta fasilitas dari kawasan industri ini penting sekali. Nah, khusus IKN, yang mana IKN juga banyak mungkin yang teman-teman ini lanjut atau tidak ya, tapi khusus IKN ini pasti tetap harus berlanjut karena Oke. ini ada kaitannya dengan proyek strategis nasional PSN di mana pemerintah akan menawarkan tambahan fasilitas Oke. secara fiskal maupun non fiskal. Nah, tantangan lainnya apa? Tantangan implementasi investasi ini di daerah. Karena saat ini masih adanya disharmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak nih investor menghadapi ketidaksinkronan antara kebijakan yang ada di pusat sama kebijakan yang ada di peraturan daerah. Oke. Jadi masalah perizinan di daerah ini masih tidak terintegrasi penuh dengan OSS dan di daerah ini masih masing-masing menerbitkan perda maupun perkada yang mana ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, inilah apa namanya permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi tapi dalam hal ini kalau kita lihat mengenai political lokal dan kewenangan tambahan Oke. beberapa pemerintah daerah ini telah menerapkan syarat tambahan retribusi baru atau memperlambat penerbitan izin karena alasan politis atau ketidaksiapan birokrasi. Kalau terkait dengan kewenangan-kewenangan yang ada di dalam otonomi daerah, ini belum sepenuhnya disharmonisasi. Ini karena mendukung investasi lintas wilayah atau skala besar, Mas Pras. Oke, itu Dan dia.
ya itu dia yang pentingnya lagi yaitu masalah yang sangat fundamental Ya. mengenai ketidakpastian hukum dan penegakan aturan. Karena banyak investor masih mengeluh nih. Apa sih yang dikeluhkan? Satu, perubahan regulasi ini terlalu cepat dan tidak konsisten dari pemerintah. Kedua, Oke. masalah sengketa-sengketa lahan. Masih ada izin yang tumpang tindih, terus ada konflik dengan masyarakat lokal. Nah, yang paling penting juga apa? Kurangnya jaminan atas perlindungan investasi yang jangka panjang. Jadi government guarantee penjaminan ini Ya. sangat penting sekali mengenai political risk. Maka dari itu Oke. perlu adanya penegakan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini masih dianggap tidak cepat dan tidak netral atau masih birokratis. Jadi harusnya sih pemerintah pusat saat ini memang sudah berusaha keras Mas Ya. Pras untuk memperbaiki iklim investasi melalui reformasi regulasi dan insentif. Tapi tantangan utama masih berada dalam tatanan implementasi di daerah dan kepastian Baik. hukum dan konsistensi dalam kebijakan. Ya, ini dia nih PR yang memang harus segera dituntaskan. Lantas solusinya, strateginya seperti apa, Bu Ostiana dan juga Bu Hari ini kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.